Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ayyuhat talamid wa tilmidat, pada pertemuan kemarin telah kita bicarakan dan telah kita baca Tarikhut Tasyri' yang kita awali dengan maudhu' Ahdus Sahabati. Kali ini kita akan bahas tentang Ahdus Sahabati yang kemarin telah kita baca bersama-sama. Yang perlu kita sampaikan, pertama ini adalah sahabat. Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Yang dimaksud dengan sahabat ialah orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka beriman kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak beriman kepadanya, maka tidak bisa disebut sebagai sahabat. Makanya tidak pernah kita jumpai di dalam tarikh yang menyebut sahabat Abu Jahal, menyebut sahabat Abu Lahab dan orang-orang lain yang sejalan dengan mereka. Ini kita membahas kata sahabat. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam seperti yang kita baca dalam teks kemarin, kita mengambil judul Ahdus Sahabati, periode sahabat. Periode yang kedua, periode yang pertama adalah Ahdur Rasul pada masa Rasul. Yang kedua adalah pada masa sahabat. Kapan masa sahabat itu bermula? Kalau mengacu kepada teks yang berbunyi hadzal ahdu ibtada'a biwafati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ila akhirih, maka dapat kita ambil pengertian bahwa masa sahabat itu bermula dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wantaha fi awakhiril qarnil awal al-hijri, dan berakhir pada akhir abad pertama. Kemudian masa sahabat ini mendapat sebutan, mendapat nama Ahdus Sahabati. Pertanyaan menjadi muncul, mengapa disebut periode sahabat? Maka di situ dijawab sebab makanya dikatakan Ahdus Sahabat karena yang memegang kendali tasyri'
pada ketika itu adalah pemuka-pemuka sahabat. Karena yang memegang kendali itu adalah pemuka-pemuka sahabat, maka disebutlah Ahdus Sahabati. Kemudian perlu juga dipahami bahwa masa sahabat ini disebut juga Ahdut Tafsir At-Tashri'i, masa-masa penafsiran terhadap teks hukum yang ada pada Al-Quran atau teks hukum yang ada pada Al-Hadis. Nah, teks hukum yang ada pada Al-Quran, teks hukum yang ada pada Al-Hadis, ini perlu adanya penafsiran, perlu adanya penjelasan. Mengingat teks hukum tersebut ada kalanya merupakan teks yang mujmal. Ada kalanya teks hukum yang mutlak. Ada kalanya teks hukum yang am. Dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan mujmal? Yang dimaksud dengan mujmal ialah ma yaftaqirru ilal bayani, lafadz yang membutuhkan penjelasan. Ma lafadz yaftaqirru membutuhkan, ilal bayani pada penjelasan. Nah, tiap-tiap lafadz yang membutuhkan pada penjelasan itu namanya lafadz mujmal. Nah, ketidakjelasan makna itu namanya ijmalun. Ketidakjelasan makna itu namanya ijmalun. Dengan keterangan ini dapat kita ambil kesimpulan mujmal itu terletak pada lafadz, ijmal itu terletak pada makna. Nah, mengingat bahwa teks yang ada pada Al-Quran, teks yang ada pada Al-Hadis itu kadang-kadang terdiri dari lafadz-lafadz yang mujmal. Maka karena itulah, maka para pemuka sahabat tersebut memberikan penafsiran, memberikan penjelasan, sehingga periode sahabat tersebut mendapat sebutan Ahdut Tafsir At-Tashri'i, masa pemberian penjelasan terhadap teks hukum yang ada pada Al-Quran, memberi penjelasan terhadap teks hukum yang ada pada Al-Hadis. Sebagai contoh gambaran, misalnya ada satu kata yang mempunyai dua arti. Maka pemuka sahabat itu memberikan penjelasan bahwa kedua arti tersebut yang dimaksud adalah arti yang nomor satu. Misalnya seperti itu. Kita ambil contoh, satu kata
yang mempunyai dua arti atau lebih, itu namanya adalah lafadz yang mustarok. Satu lafadz yang mempunyai dua arti atau lebih, itu namanya adalah lafadz yang mustarok. Contoh, kalau di dalam ayat Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in. Kata-kata Qur'un itu mempunyai dua arti. Arti pertama, Qur'un itu artinya adalah tuhrun, suci. Kemudian Qur'un arti yang kedua itu adalah haidun. Karena lafadz Qur'un mempunyai dua arti, maka pemuka sahabat tersebut menentukan salah satu dari arti yang dicakup oleh lafadz Qur'un tersebut. Mungkin yang dimaksudkan Qur'un adalah tuhrun. Mungkin yang dimaksud lafal Qur'un itu adalah haidun. Nah, disinilah pemuka sahabat tersebut menentukan salah satu dari dua pilihan tersebut. Itu andai kata di dalam teks tersebut terdapat lafadz yang mustarok. Atau misalnya di dalam lafadz tersebut terdapat lafadz yang mujmal, maka pemuka sahabat tersebut memberi penjelasan kemujmalan daripada lafadz tersebut. Dengan demikian, lafadz yang mujmal itu menjadi jelas yang dimaksudkan oleh teks tersebut setelah mendapat penjelasan dari pemuka-pemuka sahabat. Ini adalah salah satu contoh yang terkait mengapa masa sahabat disebut masa at-tashri' at-tafsir at-tasri'i. Disebut ahdut tafsir at-tasri'i karena pada periode itulah mereka para pemuka sahabat melakukan penafsiran-penafsiran yang terkait dengan lafadz-lafadz yang mujmal, terkait dengan lafadz-lafadz yang mustarok, atau terkait dengan lafadz-lafadz yang masih mubham atau belum jelas. Kalau kita mengacu kepada ngahdut tafsir at-tasri'i, maka dapat kita ambil semacam kesimpulan bahwa pada masa Rasul itu kita sebut masa tasyri'ul ahkam, membuat hukum dari yang belum ada ketetapan hukumnya. Rasul membuat hukum untuk memberi ketetapan bagi masalah yang belum ada hukumnya tersebut. Berbeda dengan masa sahabat. Kalau pada masa sahabat, yang ada itu adalah tatbiqul ahkam, menerapkan hukum. Artinya hukum-hukum yang termaktub di dalam teks-teks tersebut diterapkan oleh para sahabat pada masa sahabat tersebut. Jadi yang perlu menjadi catatan ialah bahwa pada masa Rasul itu adalah
tasyri'ul ahkami, gawe hukum bagi masalah-masalah yang belum ada ketetapan hukumnya. Kalau pada masa sahabat itu adalah tatbiqul ahkami, menerapkan hukum yang sudah ada di dalam teks tersebut dengan cara menafsirkan, memberi penjelasan bagi lafaz yang ada pada teks Al-Quran, yang ada pada teks Al-Hadis. Kemudian yang kedua, pada masa sahabat ini juga disebut juga sebagai fathu abwabil istimbati fima la nasso fihi minal waqa'i. Dibukanya pintu istimbat bagi masalah-masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Ayyuhat talamid wa tilmidat, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan waktu, masalah-masalah baru selalu bermunculan. Sedangkan Al-Quran sudah tidak diturunkan lagi sejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Demikian juga Al-Hadis itu tidak muncul lagi. Al-Hadis tidak muncul lagi setelah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi jeng Rasul wafat, Al-Quran sudah tidak turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul wafat, Rasul sudah tidak meninggalkan as-sunnah lagi. Nah, yang ada, teks yang ada pada Al-Quran, teks yang ada pada Al-Hadis itu bersifat mujmal, bersifat kulli, bersifat mutlak. Nah, karena kemujmalannya, karena kemutlakannya itulah maka Al-Quran dan As-Sunnah bisa berlaku sepanjang masa sesuai dengan kebutuhan hajat daripada masyarakat hidup di dunia ini. Makanya di situ ada ungkapan yang berbunyi fathu abwabil istimbati fima la nasso bihi minal waqa'i. Contoh sederhana saja yang kalian pasti sudah tahu. Kalau mengacu kepada fikih, maka fikih mengatur tata cara jual beli. Misalnya, jual beli ada syarat, ada rukun. Untuk sahnya jual beli harus terpenuhi syarat dan rukun. Sebagai contoh gambaran akal, misalnya rukun jual beli harus ada al-mutabayyi'ani, penjual dan pembeli. Harus ada sigot. Sigot adalah ijab kabul. Ijab itu adalah perkataan daripada penjual, kabul adalah perkataan daripada pembeli. Nah, kalau kita mengacu kepada tata cara seperti itu, banyak yang sekarang sudah tidak berlaku. Misalnya, kalau ada sekarang jual beli online, itu antum
lebih paham daripada saya dan bahkan sudah melakukan jual beli online itu. Ini kalau mengacu kepada takrib, tidak bisa itu. Karena apa? Yang namanya jual beli itu kan harus terpenuhi syarat, terpenuhi rukun dengan syaratnya masing-masing. Namun seiring dengan pertumbuhan yang ada sekarang ini, maka muncullah fathu abwabil istimbati fima la nasso fihi. Dengan demikian kita ambil gambaran bahwa jual beli yang menurut takrib itu tidak diperbolehkan, maka menjadi boleh setelah memperhatikan antara penjual dan pembeli ini sudah ridho sama ridho. Nah, lanjut perlu dipahami bahwa setelah adanya masa penafsiran terhadap teks, setelah terbukanya pintu istimbat bagi masalah-masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, maka mereka para pemuka sahabat itu memunculkan gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran yang terkait dengan nas hukum yang ada pada Al-Quran, menelurkan gagasan-gagasan yang diambil dari nas yang ada pada Al-Hadis. Karena itu adalah muncul dari pemuka sahabat, maka penafsiran dan penjelasan dari pemuka sahabat itulah yang dipandang menjadi rujukan untuk menetapkan hukum bagi masalah-masalah baru yang tidak didapati di dalam Al-Quran, yang tidak didapati di dalam As-Sunnah. Dan bahkan mereka para sahabat itu juga memunculkan fatwa-fatwa mereka. Dan kadang-kadang fatwa mereka antara satu pemuka sahabat dengan pemuka sahabat yang lain ini bisa berbeda. Akan tapi perbedaan tersebut tidaklah menjadi masalah karena mereka hanya berbeda di dalam sudut pandang tinjauannya saja, bukan perbedaan dalam dalil yang mereka pakai. Kesimpulannya, masa sahabat itu dimulai dari wafatnya Rasul, berakhir pada akhir kurun pertama atau abad pertama, mendapat sebutan Ngahdut Tafsir At-Tasri'i karena pada ketika itu mereka para sahabat memunculkan penafsiran-penafsiran terhadap teks Al-Quran, terhadap teks Al-Hadis. Dan periode itu pula disebut Fathu Abwabil Istimbat, disebut juga masa dibukanya istimbat hukum bagi masalah-masalah yang tidak ada nasnya. Sekian uraian singkat yang terkait dengan bacaan yang kemarin sudah kita baca. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dikembangkan sesuai dengan tingkat pemikiran kita bersama. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya minta maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.